Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah pemuliaan tanaman kali ini, kita akan membahas tentang keragaman sifat karakter tanaman. Sebelumnya, saya mengingatkan bahwa lingkup kegiatan pemuliaan tanaman yang paling utama adalah mengelola keragaman genetik. Ya. Nah, karena dari keragaman, kita bisa melakukan seleksi untuk mendapatkan genotip-genotip yang unggul atau genotip dengan sifat yang memiliki keunggulan. Kemudian dilanjutkan dengan uji daya hasil, diuji keunggulan, dan kemudian dilepas sebagai varietas unggul. Nah, di sini ada sifat, ada karakter. Sifat, nah, karakter, kita ingat ke hukum Mendel, ya. Sifat itu adalah hal yang terekspresikan, sedangkan karakter adalah wadahnya. Ya. Baik, kita lanjutkan saja dulu tentang keragaman. Nah, di dalam pemuliaan tanaman ada hal-hal yang penting diperhatikan sehubungan dengan perakitan suatu genotip yang unggul, genotip potensial untuk dijadikan sebagai varietas unggul. Yaitu yang pertama adalah keragaman, ya, yang kedua adalah heritabilitas, dan yang ketiga daya gabung. Keragaman berkaitan dengan kemunculan variasi yang nantinya akan kita seleksi, kemudian heritabilitas ini berkaitan dengan apakah proporsi keragaman ini disebabkan oleh faktor genetik atau non genetik, dan yang ketiga daya gabung ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan dari tetua-tetua ketika melakukan rekombinasi genetik sehingga memunculkan figur-figur tanaman yang nantinya bisa diarahkan untuk varietas hibrida ataupun nanti misalnya diarahkan untuk pembentukan varietas-varietas bersari bebas melalui regenerasi pewarisan antar antar generasi. Nah, keragaman ini diadopsi dari kata variability. Makanya ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, variability ini menjadi variabilitas. Ini sudah umum digunakan. Variabilitas, ya, variability itu sama dengan keragaman. Ya. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keragaman ini adalah perihal beragam-ragam, berjenis-jenis, perihal ragam, perihal jenis. Atau dalam Kamus Cambridge itu variability, quality or fact of being variable. Jadi yang berkaitan dengan variabel yang ada. Ya. Nah, seringkali keragaman ini diterjemahkannya secara tidak tepat. Katakanlah misalnya keragaman, yang dimaksud itu keragaman, variability, tetapi banyak yang menggunakan kata-kata diversity. Padahal penggunaannya dan pengistilahannya akan berbeda. Diversity itu mengacu kepada keanekaragaman. Ya. Sedangkan keragaman itu mengacu kepada variability. Variability mengacu kepada keragaman, diversity mengacu kepada keanekaragaman. Bedanya apa? Kalau keragaman di dalam pemuliaan tanaman itu mengarah pada hanya satu karakter, keragaman karakter. Sedangkan diversity, keanekaragaman itu adalah dari beberapa karakter dinilai kemudian dimunculkan sebagai satu nilai saja. Ya, keragaman biasanya diukur dengan
statistika yang namanya varians atau koefisien variasi, sedangkan keanekaragaman diukur menggunakan indeks. Jadi jangan sampai keliru ya, menggunakan kata-kata keragaman dengan keanekaragaman, variability dan diversity. Ya, jadi kalau seandainya kita melakukan seleksi, itu adalah mengacu kepada keragaman atau variability. Nah, dalam proses program pemulihan tanaman, keragaman atau variabilitas yang bersumber pada genetik ini merupakan hal yang penting. Variabilitas ya atau keragaman, jika sifat pada karakter di antara tanaman dapat dengan mudah dibedakan, dipisahkan, dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas tertentu, disebut dengan keragaman kualitatif. Contoh misalnya, ketika kita mengamati warna bunga pada ercis, ada warnanya ungu, ada yang warnanya putih. Ungu, putih, ini kan berbeda, ya, jelas bisa dibedakan. Atau bunga-bunga yang lain, ya, itu jelas beda. Ukuran besar, kecil, jelas besar mana, kecil mana, itu kan dengan mudah dipisahkan. Kemudian warna biji pada ercis, ada hijau, ada kuning. Hijau dan kuning jelas bisa dibedakan. Nah, ini adalah karakter kualitatif. Nah, jika variabilitas sifat pada karakter di antara tanaman tidak dengan mudah dibedakan, dipisahkan dan diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas tertentu karena batasan perbedaan yang tidak jelas, maka kita sebut sebagai keragaman kuantitatif. Dan ini biasanya berkaitan dengan karakter ekonomis, misalnya hasil, atau berat polong, berat biji. Mengapa sulit dipisahkan? Contoh misalnya, ada genotip A, genotip B, genotip banyak genotip, atau banyak data. Kita ukur bobot bijinya ternyata 8,2 gram. Yang satunya lagi 8,28 gram. Yang satunya lagi 2,3 gram. Oh, bukan 2,3 gram. Gini, yang satu 8,2 gram, yang satu 8,23 gram, yang satu 8,3 gram. Nah, apakah yang koma-koma tadi dengan mudah bisa dipisahkan? Karena kalau seandainya kita bulatkan angkanya, itu akan sama-sama di angka 8. Nah, seperti itulah ya. Jadi kalau misalnya angka-angka itu sulit dipisahkan, bagaikan menghitung titik dalam garis, maka itu dikatakan sebagai karakter kuantitatif. Nah, ini yang saya tadi akan tunjukkan mengenai apa itu karakter dan apa itu sifat. Di sini kita ada informasinya begini. Warna bunga, posisi bunga, warna biji, bentuk polong, warna polong, panjang batang. Nah, ini kita sebut sebagai karakter. Sebagai wadah itu karakter. Sedangkan kalau kita sebutkan misalnya warna bunga ungu, ya, warna biji kuning, bentuk biji bulat. Nah, ini adalah sifat. Nih, sifat. Jadi kalau seandainya sudah terekspresi dan kita lihat, kita amati, maka itu adalah sifat. Trait. Kalau karakter, characters. Ya bisa bedakan ya. Nah, yang ini semua ini adalah karakter kualitatif karena kita dengan mudah membedakan mana ungu, mana putih, mana yang di ketiak daun, mana yang di terminal, mana yang warna kuning, mana yang warna hijau, mana yang bulat, mana yang keriput, itu dengan mudah dibedakan. Nah, ini adalah karakter kualitatif. Nah, sedangkan karakter kuantitatif itu tidak mudah dipisahkan antara kelas satu dengan yang lain. Ini contohnya adalah tetap pada warna. Tadi warna yang sangat ekstrim, kuning dan hijau. Namun ada misalnya merah, terus kemudian bergradasi nih.
sampai ke akhirnya warna putih. Nah, ini menunjukkan ya kalau seandainya kita buat histogram seperti ini akan membentuk suatu kurva berbentuk lonceng terbalik. Nah, jadi tidak semua warna bisa dikatakan sebagai karakter kualitatif. Kalau ada gradasi yang sulit atau ya ini perbedaannya samar, ya walaupun kalau misalnya merah dengan putih itu sangat jelas, namun perbedaan antar stratanya jelas, batasnya agak kurang bisa dipisahkan dengan jelas, maka ini adalah termasuk ke dalam karakter kuantitatif. Ya, jadi perbedaan antara karakter kualitatif dengan karakter kuantitatif adalah ya, perbedaan karakter kuantitatif dengan karakter kualitatif, perbedaannya adalah pada mudah atau tidak. Ya, sifat-sifat itu dipisahkan ke dalam kelas-kelasnya atau diklasifikasikan. Itu saja patokannya. Ya. Jadi ini adalah warna kernel atau butiran gandum. Gandum itu ada yang merah, ada yang putih. Nah, kemudian oleh peneliti Nielsen Ehle itu mendapatkan bahwa warna gandum dikendalikan secara kuantitatif. Nah, tipe keragaman pada karakter tanaman ini ketika kita melihat sekumpulan tanaman, di situ ada beragam, ya. Jadi keragaman ini merupakan hal yang terlihat dan diamati. Jadi kalau misalnya ada padi dalam satu hamparan, seragam semua, ya. Nah, berarti itu tidak ada keragaman. Tapi kalau misalnya ada yang lebih tinggi, lebih malainya lebih panjang, itu berarti ada keragaman. Nah, yang kita lihat di dalam populasi tadi, apakah itu yang beragam atau yang seragam, disebut dengan fenotip. Yaitu penampilan tanaman yang terlihat dan diamati. Dirumuskan sebagai produk dari genetik dan lingkungan. Rumusnya ini, P sama dengan G tambah E. Ya. Fenotip itu sama dengan representasi dari faktor genetik dan lingkungan. Ya. Nah, bisa jadi lingkungannya tidak beragam, sehingga fenotip atau yang kita lihat itu merupakan representasi dari genetik. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini proporsinya fenotip ini tergantung dari G dan E. Fenotip dapat diubah dengan mengubah G ini, E ini, atau keduanya, G tambah E. Katakanlah misalnya G-nya 80, E-nya bisa 20, P-nya 100%. Atau G misalnya 50, E-nya bisa 50. Ya. Nah, tergantung nanti. Sehingga ekspresinya, fenotipnya bisa ada variasi di situ. Ada dua sumber fundamental perubahan fenotip, yaitu genetik dan lingkungan. Oleh karena itu, ada dua jenis keragaman yang penting di dalam pemulihan tanaman, yaitu keragaman genetik dan keragaman lingkungan yang berpengaruh terhadap keragaman fenotip. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang fundamentalnya genetik dan lingkungan. Ya. Nah, interaksi antara genotip dan akumulasi dari genetik lingkungan, maka muncullah keragaman fenotip, yaitu yang kita lihat. Nah, keragaman lingkungan ini disebabkan oleh faktor lingkungan tumbuh tanaman. Jadi gini, ada yang mengatakan bahwa lingkungan itu sama dengan lokasi. Lokasi itu hanya salah satunya. Lingkungan itu bisa lokasi, bisa musim. Ya. Nah, di dalam lokasi dan di dalam musim ada pendukung unsur-unsurnya. Ada unsur tanah, ada unsur cuaca, unsur udara, dan lain-lain. Itu adalah lingkungan yang nantinya akan dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan oleh tanaman untuk menghasilkan hasil panen yang optimal. Untuk mengetahui apakah lahan ini beragam atau tidak, lingkungan ini beragam atau tidak, maka kita bisa mengujinya. Sediakan satu klon. Klon ini adalah bahan tanam yang secara genetik sama, diperbanyak melalui
secara vegetatif. Karena diperbanyak secara vegetatif, maka susunan genetiknya sama. Tanam satu klon pada hamparan lokasi yang mau kita uji. Ya. Kalau klon ini dalam satu hamparan tumbuhnya baik dan seragam, maka lingkungannya itu seragam. Atau kita menanam suatu galur murni. Galur murni ini susunan genetiknya sama dalam satu hamparan. Kalau seandainya pertumbuhannya dan penampilan tanamannya sama, homogen, maka lingkungannya homogen. Namun kalau seandainya tanaman yang galur murni atau klon tadi bervariasi, maka sudah dipastikan lingkungannya adalah beragam. Jadi untuk mengetahui ya apakah lingkungannya seragam atau beragam, maka kita menanam suatu bahan genetik yang sama pada lingkungan yang berbeda. Maka kita akan mengetahui besarnya pengaruh lingkungan. Lahan seringkali heterogen, sehubungan dengan faktor pertumbuhan tanaman, seperti nutrisi, kelembaban, cahaya, dan suhu. Beberapa bidang lebih heterogen, ya, maksudnya dalam beberapa bagian lahan lebih heterogen daripada yang lain. Ya. Namun kadang-kadang selain faktor yang tadi, faktor non pertumbuhan juga dapat berpengaruh, ya, dan memaksakan intensitas lingkungan pada bagian itu menjadi lebih tinggi. Misalnya, ya, adanya serangan hama atau serangan penyakit. Ini juga akan menyebabkan adanya keragaman lingkungan di situ. Ya, jadi keragaman lingkungan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor biotik maupun faktor abiotik. Keragaman lingkungan tidak diwariskan. Artinya kalau seandainya di situ tadi ya, yang beragam akibat lingkungan, ini tidak diwariskan, namun berdampak pada variasi yang dapat diwariskan. Jadi dampak terhadap yang diwariskan ini adalah tergantung pada kekuatan lingkungannya. Ya. Jadi keragaman lingkungan tidak diwariskan. Contoh misalnya ada orang operasi plastik menjadi tambah cantik misalnya, tambah ganteng. Kemudian menikah, turunannya belum tentu sesuai dengan yang dioperasikannya itu. Ya. Nah, karena apa? Operasi itu adalah lingkungan. Jadi jangan berdasarkan kepada keragaman yang disebabkan oleh lingkungan karena tidak diwariskan. Namun kita juga harus memperhatikan faktor lingkungan, ya, karena faktor lingkungan akan berdampak terhadap karakter yang diwariskan. Jika seseorang pemulia memilih genotip yang lebih rendah karena kesalahan, maka kemajuan program pemuliaan akan melambat. Contoh misalnya tadi, dalam satu hamparan ada lahan, disangkanya homogen, tetapi karena tidak homogen, kebetulan ada genotip yang ditanam, tumbuh pada bekas misalnya penggembalaan, di situ ada pupuk kandang yang tidak sengaja, maka tumbuhnya menjadi lebih subur dibanding dengan yang lain. Nah, kita ambil tanaman itu, kemudian ditanam lagi. Ternyata suburnya itu karena tempat tumbuhnya lebih baik dibanding dengan yang lain. Nah, ini akan merugikan. Karena apa? Kesalahan memilih genotip yang tidak tepat, maka kemajuan genetiknya akan rendah dan gagal untuk menghasilkan genotip yang unggul. Pemulia tanaman ingin dapat memilih tanaman berdasarkan sifatnya atau genetiknya, bukan asal tumbuhnya, bukan pada lingkungannya. Evaluasi bahan pemuliaan dilakukan di lingkungan yang seseragam mungkin dan serupa dengan lingkungan di mana tanaman itu diproduksi secara komersial. Contohnya gini ya, katakanlah misalnya di Kalimantan atau di Sulawesi, banyak lahan-lahan gambut dan lahan masam, ya, gambut masam di situ. Nah, kita ingin meningkatkan produktivitas tanaman di sana. Bagaimana caranya? Ada yang menyusulkan dipupuk, dikasih kapur katanya. Wah, kalau kita memberikan kapur di Pulau Kalimantan, maka gunung kapur yang ada Pulau Jawa bisa habis untuk pindah untuk dipupukkan di Kalimantan di sana. Ya.
Nah, artinya apa? Itu merubahnya secara lingkungan mahal. Terus bagaimana? Lebih baik kita membuat genotip atau merakit genotip yang bisa beradaptasi pada lingkungan-lingkungan lahan gambut, lahan masam. Ya. Nah, ini pemuliaan dilakukan pada lingkungan yang seragam dan cocok dengan lingkungan yang akan diproduksi. Nah, maka breedingnya dilakukan di Kalimantan, dilakukan pada lahan-lahan masam. Sehingga nanti ekspresi-ekspresi genotip yang bagus pada lahan masam, itulah yang dipilih untuk calon varietas-varietas yang toleran terhadap lahan gambut dan lahan masam. Ya. Nah, untuk mengurangi pengaruh lingkungan atau kita mengeliminasi pengaruh lingkungan, pemulihan tanaman menggunakan alat statistik dan alat bantu seleksi lainnya, ya, untuk mengurangi kemungkinan memajukan genotip-genotip yang inferior, yang kurang penampilannya, ya, seperti itu. Sehingga tetap yang akan menjadi tujuannya adalah meningkatkan kemajuan genetik di dalam program pemulihan tanaman. Ya. Jadi itu keragaman yang disebabkan oleh lingkungan itu bisa dieliminasi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan keragaman genetik. Tadi fundamentalnya kan lingkungan dan genetik. Variabilitas yang dapat dikaitkan dengan gen yang mengkodekan sifat-sifat tertentu dan bukan diturunkan, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya disebut sebagai keragaman genetik atau keragaman yang dapat diwariskan. Nah, di sini yang harus diperhatikan, gen akan diekspresikan dalam suatu lingkungan yang mendukung. Ya. Nah, tingkat ekspresi suatu sifat yang dikendalikan oleh gen tadi dapat diwariskan, dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya. Nah, jadi gen bisa diekspresikan pada lingkungan yang cocok. Namun, walaupun lingkungan cocok, tapi tidak ada gen yang mengendalikan sifat itu, maka tidak akan ada ekspresi apapun. Variabilitas yang dapat diwariskan sangat diperlukan untuk pemulihan tanaman. Ya. Karena apa? Pemulihan tanaman akan berusaha mengubah fenotip. Apa yang tampil, ya, yang kita lihat secara permanen dan diwariskan dengan mengubah susunan gen atau genotip yang mengkodenya. Misalnya, kita ingin merakit bunga telang warnanya dari biru menjadi ungu, maka harus ada usaha mengawin-ngawinkan, kemudian kita pertahankan warna bunganya setiap kali muncul ungu, kita seleksi, kita tanam lagi ungu, seleksi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini adalah efek lingkungan kalau seandainya digambarkan. Ini ada A, ini ada B. A, ini persilangan dilakukan pada lingkungan yang pengaruhnya hampir tidak ada atau sedikit. Ini jelas, kalau seandainya lingkungannya kurang berperan, maka ekspresi fenotip-fenotipnya jelas. Tetua, jantan, betina, jantan, kemudian F1-nya, kemudian segregasi pada F2-nya, ini jelas kelasnya atau klasifikasinya. Namun kalau seandainya pengaruh lingkungannya sangat kuat, maka kita bisa melihat ini ada percampuran-percampuran dan sebaran datanya, ya, menjadi lebih lebar, sehingga di sini walaupun masih kita lihat ada dua puncak, namun di sini kaki-kaki puncaknya masih tersambung. Ya, jadi sulit, nanti akan menyebabkan pemilihan genotip yang keliru. Ya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan breeding, maka pilih lingkungan yang betul-betul tidak berpengaruh terhadap atau pengaruhnya kecil terhadap genotip, sehingga kita dengan mudah, ya, kita dengan mudah untuk memisahkan karakter-karakter atau memisahkan sifat-sifat karakter tanaman yang kita inginkan. Ya, jadi seperti itu. Variasi genetik dapat dideteksi pada tingkat molekuler, enzim maupun morfologi. Nah, ini juga sama, jangan sampai keliru, jangan sampai misalnya ada yang melakukan penelitian dengan judulnya pendugaan keragaman genetik
ya, atau pengukuran keragaman genetik berdasarkan karakter morfologi. Nah, kemudian kita nyeletuk, loh kok genetik berdasarkan morfologi? Tidak ada masalah. Genetik ini ekspresinya bisa dideteksi dari tingkat molekuler, enzim maupun morfologi. Jadi ekspresi gennya ini, ya, produk gen, ya. Jadi kalau kita melihat gennya langsung kan tidak bisa, ya. Makanya dengan adanya bioteknologi, ya, maka kita bisa menandai berdasarkan penanda molekuler, ya, sifat-sifat unggul tertentu. Nah, beberapa variasi genetik dimanifestasikan sebagai variasi yang terlihat dalam sifat morfologi, misalnya tinggi, warna, ukuran, itu kan lumrah, ya. Itu adalah produk gen. Kemudian juga sifat komposisi bahan kimia, kandungan protein, kadar gula, dan lain-lain, ini juga merupakan produk gen yang bisa dijadikan sebagai penanda genetik. Ya, walaupun nanti untuk kandungan protein, karbohidrat, gula, dan lain-lain itu butuh tes, ya, atau perangkat di dalam pengevaluasinya. Yang paling murah adalah secara morfologi. Itu bisa pengamatan yang sangat banyak, ya. Selanjutnya, pemulihan tanaman tertarik pada bagaimana gen berinteraksi dengan lingkungan. Nah, interaksi gen dengan lingkungan disebut dengan interaksi genotip lingkungan. Saya mohon maaf, ini bukan genotip interaksi lingkungan, tapi interaksi genotip lingkungan, ya. Nah, informasi ini berguna dalam proses pengambilan keputusan selama kegiatan pelepasan varietas. Ya, nanti respon genotip terhadap lingkungan atau respon fenotip terhadap lingkungan itu bisa beradaptasi spesifik di lingkungan optimal, di lingkungan marginal atau stabil, dan tidak bisa diprediksi, artinya tidak stabil. Nah, tadi kita bicara tentang keragaman, ya. Hanya sekedar mengingatkan bahwa keragaman itu ada keragaman genetik, ada keragaman lingkungan. Dan hasil dari sinergi genotip lingkungan ini ada keragaman fenotip. Nah, dari mana saja keragaman genetik ini muncul? Ya. Keragaman genetik muncul ini dari mana? Jangan disamakan dengan lingkup kegiatan. Di lingkup kegiatan kan ada pengelolaan keragaman genetik berasal dari mana saja. Ya. Nah, kalau ini penyebab keragaman muncul. Nah, itu diantaranya disebabkan oleh rekombinasi genetik. Berasal dari modifikasi ploidi, berasal dari mutasi, atau dari elemen transposable. Ya. Kita masuk ke sini. Rekombinasi genetik. Apa yang dimaksud dengan rekombinasi genetik? Rekombinasi ini menghasilkan variabilitas dengan merakit kombinasi baru dari gen-gen tetua yang berbeda. Jadi ada tetua jantan dan betina dikawinkan. Nah, itu kan ada sel. Sel itu kemudian peleburan inti sel, kemudian di dalamnya, ya, di dalamnya kode-kode genetiknya berekombinasi. Rekombinasi genetik ini terjadi melalui proses pembelahan inti yang disebut sebagai meiosis. Ya. Meiosis itu pembelahan inti sel. Pembelahan inti sel kelamin, ya. Fenomena ini bertanggung jawab atas penciptaan tipe non-parental dalam keturunan persilangan, ya, melalui pertukaran fisik bagian-bagian kromosom homolog. Jadi ketika terjadi rekombinasi, kita mengenal ada crossing over, ya. Di situ kita mengenal ada tipe parental. Tipe parental itu yang sama dengan tipe parental itu sama-sama dengan gamet jantan dan betina. Nah, namun di situ bisa memunculkan adanya gamet-gamet yang hasil dari non-parental, tipe non-parental, yaitu dari pertukaran fisik bagian kromosom homolog. Ya. Nah,
bukti psikologis dari peristiwa ini adalah karakteristik crossing over tadi. Kita mengenal ada single crossing over, double crossing over, ya, dan banyak lagi, tidak hanya double, three, dan seterusnya, banyak tempat itu. Nah, itu pertukaran ini bisa menyebabkan variasi yang baru, ya. Nah, ini adalah crossing over atau konfigurasi X atau chiasma ini, ya, dari untaian kromosom homolog yang berdekatan, yang memungkinkan gen ditransmisikan bersama. Jadi bermacam-macam, non-independen, atau ada linkage dan lain-lain, ya, banyak. Pada generasi sebelumnya menjadi independen, ya. Akibatnya reproduksi seksual membawa perombakan gen dan generasi kombinasi genetik yang baru. Jadi ada rekombinan, ada yang hasil perombakan yang tadi, yang dari pertukaran genetik, ya. Sehingga dalam satu wujud genotip, satu berbeda dengan genotip yang lain, maka muncullah keragaman. Kemudian yang bisa memunculkan keragaman lagi adalah modifikasi ploidi. Variabilitas baru dapat muncul secara alami melalui modifikasi jumlah kromosom, ya. Nah, modifikasi jumlah kromosom ini sebagai akibat dari hibridisasi antar genotip yang tidak identik. Artinya bisa antar spesies lah, ya. Atau kelakinan pada proses pembelahan inti. Kerusakan spindle. Artinya proses pembelahan inti ini, ya, spindle gagal menarik kromosom yang sudah sentromer yang sudah membelah, sehingga ketika ini mengganda, selnya masih satu, inti selnya masih satu, sehingga terjadi penggandaan jumlah kromosom. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana terjadinya penggandaan jumlah kromosom dari perkawinan, ya, dari perkawinan atau dari hibridisasi genotip yang tidak sejenis, dan dari kegagalan proses pembelahan inti akibat kerusakan spindle. Nah, kegagalan mekanisme spindle selama karyokinesis, ya, atau mungkin sebelum karyokinesis, dapat menyebabkan kesalahan dalam jumlah kromosom yang ditransmisikan ke sel. Misal seperti poliploidi individu dengan kelipatan set dasar kromosom untuk spesies dalam sel mereka. Artinya pembelahan ini selnya misalnya gini, jumlah kromosomnya 2N20, ya. Harusnya kan itu 20 itu 2N, N-nya menjadi 10. Nah, terjadi pada pembelahan ini, ya, pada pemisahan ini, untuk memisahkan dari 20 menjadi 10 tuh gagal. Sehingga inti selnya untuk sel kelaminnya menjadi tetap 20. Sehingga nanti kalau kawin dengan yang 10 akan menjadi 30. Jadi seperti itu. Ya. Nah, tadi yang kegagalan yang 2N sama dengan 20, ya. Harusnya kan kalau dalam sel kelamin menjadi 10 tuh. Nah, ini gagal membelah sehingga ini tetap jumlahnya menjadi 20. Nah, ini dianggap sebagai penggandaannya sebagai yang utuh. Nah, kita sebut sebagai poliploidi. Jadi poliploidi ini adalah penambahan set kromosom dasar, penambahan satu set kromosom dasar, ya, sehingga jumlah kromosom dalam sel menjadi 2 kali lipatnya, ya, 2 kali lipatnya. Yang 20 menjadi 40. Nah, itu kita sebut sebagai tetraploid kalau seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya penggandaannya utuh, ya, penggandaannya utuh satu set kromosom dasar, maka kita sebut sebagai poliploidi. Namun kadang-kadang dalam tanaman diproduksi kelipatannya hanya kromosom tertentu saja. Jadi dari 20 ini hanya sebagian. Nah,
Kadang-kadang tanaman dapat diproduksi yang kelipatannya hanya kromosom tertentu saja, misalnya dari 20 hanya, kan itu dijejer ya, misalnya yang 2N, mohon maaf ya, 2N sama dengan 20, berarti N sama dengan 10. Nah, dijejer, kromosom 1, 2, 3, sampai 10. Nah, kromosom 8 saja yang mengganda. Nah, kita sebut sebagai aneuploidi. Jadi, dalam satu set kromosom hanya sebagian yang mengganda. Ya. Kadang-kadang tanaman diproduksi dengan setengah jumlah kromosom dalam sel somatik disebut dengan haploid. Nah, seperti rekombinasi genetik ini, pemulihan tanaman poliploid menginduksi berbagai jenis modifikasi kromosom untuk menghasilkan variabilitas untuk pemulihan tanaman. Jadi, intinya seperti gini. Kromosom bisa mengganda. Menggandanya yang pertama ya, akibat dari persilangan spesies yang berbeda atau kegagalan pembelahan inti sel akibat spindle yang rusak. Penggandaan kromosom bisa kromosom satu set utuh yang kita sebut dengan poliploidi. Jadi 2N sama dengan 2X menjadi 4X, 6X dan lain-lain. Jadi utuh penggandanya. Namun ada juga yang penggandaannya hanya sebagian dari kromosom yang kita sebut sebagai aneuploidi. Nanti banyak macamnya. Ya, seperti itu. Nah, modifikasi ploidi ini banyak digunakan oleh pemulihan tanaman untuk menghasilkan tanaman-tanaman agar vigornya lebih tinggi, buah yang tanpa biji, dan lain-lain. Setiap tanaman mempunyai jumlah kromosom yang spesifik. Jadi berbeda-beda antar jenis tanaman. Kemudian mutasi. Mutasi adalah sumber utama variasi biologis. Penting dalam evolusi biologis sebagai sumber variasi yang dapat diwariskan. Nah, mutasi ini muncul secara spontan di alam sebagai akibat dari kesalahan dalam proses seluler. Misalnya dalam proses replikasi DNA atau duplikasi dan oleh penyimpangan kromosom. Misalnya terjadi delesi, terjadi duplikasi, terjadi inversi, terjadi translokasi. Ini semua bisa menyebabkan mutasi. Ya. Nah, dasar molekuler dari mutasi dapat dijelaskan dengan mekanisme yang pertama, modifikasi struktur DNA atau komponen dasar DNA. Yaitu kita tahu bahwa komponen dasar DNA itu basa ya, gula dan fosfat. Nah, di sini ada perubahan strukturnya. Kemudian penggantian satu basa dengan basa yang berbeda. Itu kan ada kodon ada kode-kode genetik kodon ya, yang 3 huruf A, U. Nah, kemudian salah satu aja berubah A, U, C misalnya seperti itu, ya. Maka dia akan menjadi berubah, maka itu bisa terjadi mutasi. Kemudian penghapusan atau penambahan satu basa dalam satu untai DNA. Nah, ini ya. Nambah, ada yang nempel, maka informasinya akan berbeda juga. Penghapusan atau penambahan pada satu atau lebih pasangan basa pada kedua untai DNA. Ya. Jadi kan DNA 2, nah ini ada yang sepasang tiba-tiba muncul masuk di situ, maka itu akan berbeda. Inversi itu perputaran, ya. Urutan pasangan basa nukleotida dalam molekul DNA itu terjadi inversi. Inversi itu misalnya gini. AGG berputar menjadi GGA. Nah, ini juga bisa menjadi mutasi. Nah, yang penting jangan sampai begini, ada anggapan bahwa mutasi dan poliploidi itu hal yang sama. Ini berbeda. Beda, mutasi itu karakternya sudah ada. Ya, karakternya sudah ada, kemudian nanti ditambahkan figurnya. Misalnya gini, saya merakit varietas bunga telang warna biru. Nah, birunya seperti itu, biru alami. Namun saya ingin birunya tambah pekat, kemudian ukuran bunganya menjadi lebih besar. Maka saya melakukan poliploidisasi. Sedangkan kalau pada mutasi ini karakter yang sebelumnya tidak ada. Yang karakter sebelumnya tidak ada. Nah, karena ada perubahan susunan gen, maka tiba-tiba muncul
dan ini sifatnya diwariskan. Contoh yang paling dikenal mutasi adalah munculnya jagung manis, ya. Tiba-tiba saja si jagung manis ini muncul akibat gen yang mengelola karbohidrat, ya, mengelola gula, tidak bisa mengubah karbohidrat menjadi tidak bisa mengubah gula menjadi karbohidrat. Nah, ini tiba-tiba muncul. Jadi yang ada awalnya tidak ada, tiba-tiba muncul. Nah, itu seperti itulah mutasi. Mutasi juga dapat disebabkan oleh pemulihan tanaman menggunakan agen seperti iradiasi atau bahan kimia. Nah, ini disebut dengan mutasi buatan. Banyak mutasi yang berguna telah ditemukan di alam atau diinduksi oleh pemulihan tanaman, misalnya tanaman-tanaman yang pendek, kemudian gen-gen yang berkaitan dengan nutrisi tanaman, dan lain-lain. Dari sudut pandang pemulia, mutasi mungkin berguna. Bisa juga merugikan, bisa juga netral. Mutasi netral tidak menguntungkan atau tidak merugikan individu dimanapun. Ya, jadi kalau yang merugikan itu misalnya tanamannya menjadi sangat lemah. Kalau yang menguntungkan ya tadi ya muncul sifat-sifat baru yang menguntungkan. Mutan bertahan dalam populasi dalam keadaan heterozigot sebagai alel resesif dan diekspresikan hanya ketika dalam keadaan homozigot. Ini adalah mutasi. Ya. Jadi di alam keadaannya dalam heterozigot dan berekspresi hanya dalam keadaan homozigot. Kemudian yang menyebabkan munculnya variasi ini adalah keragaman adalah elemen transposable. Fenomena elemen transposable atau gen dengan kapasitas untuk berpindah dalam genom. Jadi ada gen yang berpindah-pindah di dalam genom. Genom ini satu set kromosom informasi genetik set dasar. Ini juga menciptakan variabilitas yang baru. Elemen genetik transposable atau elemen transposable, transposon atau gen lompat ya, diketahui hampir universal dalam kejadian, ada semuanya. Unit gen bergerak ini berpindah dalam genom melalui proses yang disebut dengan transposisi. Nah, cari coba bagaimana ya. Jadi dalam genom, jadi pindah. Kehadiran elemen transposable menunjukkan bahwa informasi genetik tidak tetap dalam genom suatu organisme. Ya. Ini Barbara McClintock ini bekerja pada jagung tahun 40-an. Ini yang pertama yang mendeteksi elemen transposable tersebut. Dan awalnya dia mengidentifikasi sebagai elemen pengontrol. Nah, tapi dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, maka terdeteksilah, oh ini elemen transposable yang berpindah-pindah. Ya. Nah, elemen pengontrol dapat dikelompokkan dalam keluarga. Ini menurut McClintock ya. Anggota setiap keluarga dapat dibagi atau famili dapat dibagi dua kelas. Ada elemen otonom atau elemen non-otonom. Ya. Elemen otonom memiliki kemampuan untuk melakukan transpos, sedangkan elemen non-otonom stabil, tapi dapat melakukan transposisi dengan bantuan elemen otonom melalui transaktivasi. Jadi ini gennya berpindah-pindah sehingga nanti ekspresinya juga akan berubah. Contoh misalnya kemungkinan ya pada warna kacang panjang dalam satu polong ya ada yang coklat-coklat, kemudian kalau seandainya setelah tersimpan lama maka dia berubah menjadi hitam. Nah, ini mungkin diakibatkan oleh elemen transposable tersebut. Nah, penerapan bioteknologi juga bisa memunculkan keragaman genetik. Bagaimana caranya? Peran bioteknologi di dalam memunculkan keragaman yaitu yang pertama melalui transfer gen. Nah, ada teknologi rDNA, ini adalah teknologi mutakhir dalam transfer gen untuk menghasilkan variabilitas genetik. Ya, ini DNA bersifat universal, ya, kecuali ada pengecualian memang pada gen-gen tertentu, ya. Tapi umumnya DNA bersifat universal, kan dua untai, kemudian terdiri dari fosfat, gula, dan basa, baik di tanaman maupun di hewan. Nah, akibatnya DNA dari hewan, DNA dari organisme lain bisa disisipkan ke dalam gen tanaman, dapat ditransfer ke tanaman. Nah, produknya disebut dengan GMO. Ya. Bioteknologi dapat digunakan untuk memasukkan gen dari sumber yang jauh ke dalam kultivar yang diadaptasi.
Nah, transfer gen yang bersifat ekonomi, artinya transfer gen karakter-karakter yang bersifat ekonomis telah dilakukan dari bakteri tanaman untuk memberikan dari bakteri ke tanaman, maksudnya untuk memberikan ketahanan penyakit dan ketahanan herbisida, ya. Jadi ada kapas tahan BT, ada kedelai tahan Roundup, jagung tahan BT, dan sudah banyak ya yang sudah dihasilkan dari hasil transfer gen antar organisme ini. Teknik mutagenesis yang diarahkan ke lokasi memungkinkan para ilmuwan untuk memperkenalkan mutasi ke dalam gen tertentu, terutama untuk tujuan mempelajari fungsi gen dan bukan untuk menghasilkan variabilitas untuk pemulihan tanaman itu sendiri. Teknik berbasis kultur jaringan lainnya, termasuk fungsi protoplas, pembentukan sibrid, dan penggunaan transposon. Nah, ini adalah teknologi-teknologi dalam bidang pemulihan tanaman ya untuk menghasilkan keragaman genetik. Jadi transfer gen ini nanti didukung oleh teknik mutagenesis yang gennya tembakan ya, atau misalnya ada fusi protoplas ya, pembentukan sibrid. Sibrid itu sel dengan sel disatukan ya. Nah, kemudian menggunakan transposon, jadi gennya itu dipindahkan melalui genom tadi ya. Ini adalah cara-cara bioteknologi di dalam transfer gen untuk memunculkan keragaman genetik. Kemudian ada variasi soma klonal. Nah, tujuan utama kultur jaringan adalah untuk memperbanyak bahan genetik secara cepat dan seragam. Jadi pada kultur in vitro atau kultur jaringan diharapkan dapat menghasilkan klon, yaitu bahan genetik yang secara identik sama. Nah, lingkungan kultur jaringan telah diketahui menyebabkan variasi yang diwariskan yang disebut dengan variasi soma klonal. Ya, mengapa bisa terjadi? Nah, begini, di alam itu ada dihitunglah pendekatan statistik bahwa kejadian mutasi di alam adalah 1/100.000. Artinya kalau ada 100.000 sel, maka satu sel dia bermutasi. Kalau ada 1 juta sel, maka ada 10 mutan di situ. Nah, kultur jaringan bahannya kan banyak. Ya. Kalau seandainya kita berhasil mereproduksi 1 juta bahan, maka di situ bisa kita hitung peluangnya muncul 10 variasi soma klonal, 10 mutasi di situ. Ya. Nah, jadi kultur jaringan tidak menjadi tujuan utama dari mutasi, namun efeknya dari kultur jaringan bisa menyebabkan mutan-mutan. Jadi kalau dalam BMC itu disebut dengan revenue stream, artinya efek samping yang menguntungkan bagi munculnya keragaman. Penyebab yang dikutip untuk perubahan ini termasuk perubahan karyotipik, penataan ulang kromosom samar, kemudian persilangan somatik, dan pertukaran kromatid bersaudara, elemen transposable, serta amplifikasi gen. Jadi ini yang terjadi penyebab-penyebabnya pada variasi soma klonal. Beberapa variasi ini telah stabil dan cukup subur untuk dimasukkan dalam program pemulihan. Maksud subur ini bisa menghasilkan banyak ya ketika diintegrasikan ke dalam pemulihan tanaman. Banyak apa? Banyak menghasilkan keragaman untuk diseleksi lebih lanjut. Nah, ketika kita melihat suatu keragaman, ya, tadi kan ada keragaman yang disebabkan genetik, ada sebab lingkungan. Bagaimana kita mengetahui keragaman itu dikendalikan secara genetik dan lingkungan? Kalau seandainya keragaman itu keragaman kualitatif, maka mungkin kita bisa menentukan bahwa itu disebabkan oleh faktor genetik. Namun bagaimana keragaman yang kuantitatif? Nah, untuk keragaman yang kuantitatif, mendeteksi apakah ini peran gen, maksudnya peran genetik maupun apakah peran lingkungan yang lebih besar, maka kita bisa melihatnya dari heritabilitas. Heritabilitas ini adalah proporsi ragam genetik terhadap ragam fenotip. Jika nilai heritabilitas tinggi, maka keragaman karakter dikendalikan oleh faktor genetik. Jadi kalau heritabilitasnya tinggi. Pada populasi yang bersegregasi, jika nilai heritabilitas tinggi, maka seleksi dapat dilakukan pada awal generasi. Mengapa? Karena tadi keragamannya lebih banyak dikendalikan oleh faktor genetik. Kalau kita memilih faktor genetik, maka akan
diwariskan secara turun-temurun. Nilai perbandingan varian genetik terhadap varian fenotip ini, yaitu tadi heritabilitas, diberi simbolnya H kecil kuadrat atau H besar. Ini simbolnya, ya. Jadi seperti ini. H besar di heritabilitas itu varian genetik dibagi dengan varian fenotip. Nah, ya. Jadi ini varian, ini lambangnya adalah ini. Bukan tau ini ya, tapi sigma kecil. Sigma kuadrat. Ini adalah lambang varian. Ini varian fenotip, ya, dan kemudian ini varian lingkungan. Varian fenotip sama dengan varian genetik tambah varian lingkungan, sehingga heritabilitas itu sama dengan varian genetik dibagi dengan varian genetik tambah varian. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini adalah rumus-rumus dari heritabilitas. Untuk metode-metode yang lainnya kita nanti bahas pada mata kuliah yang lain. Faktor keturunan tidak akan memperlihatkan sifat yang diwariskannya, kecuali jika ada lingkungan yang mendukung. Dan perbaikan lingkungan tidak akan menyebabkan berkembangnya suatu sifat jika tidak ada gen yang mengendalikan. Ini penting. Apakah suatu keragaman disebabkan oleh faktor keturunan atau faktor lingkungan? Apakah perbedaan sifat disebabkan oleh perbedaan gen yang dibawa oleh individu atau karena perbedaan lingkungan? Ini menjadi sangat penting di dalam pemulihan tanaman. Karena seperti disampaikan tadi di awal bahwa pemulihan tanaman berkaitan dengan ekspresi genetiknya, berkaitan dengan keragaman yang disebabkan oleh faktor genetik. Dan untuk mengetahui proporsi apakah ini disebabkan oleh genetik dan atau lingkungan pada karakter kuantitatif, maka bisa dicek nilai heritabilitasnya. Sifat karakter kuantitatif tanaman berbeda dari heritabilitasnya, ya. Maksudnya sifat karakter kuantitatif pada tanaman itu akan berbeda-beda. Berbeda-beda nilai heritabilitasnya. Heritabilitas tinggi tanaman berbeda dengan jumlah bolong per tanaman, dengan bobot biji per tanaman, itu akan pasti akan berbeda. Nilai heritabilitas akan berpengaruh terhadap metode seleksi yang akan digunakan dan pada generasi mana akan dilakukan seleksi. Ini ya. Jadi seleksi itu bisa dilakukan pada F2, F3, F4, F5, F6 dan seterusnya. Ini tergantung dari nilai heritabilitasnya. Jika heritabilitasnya tinggi, maka seleksi dilakukan di awal generasi. Namun jika heritabilitas rendah, maka seleksi dilakukan pada generasi lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa ini peran genetik berdasarkan nilai heritabilitas tinggi, ada hal yang perlu diperhatikan lagi juga di dalam pemulihan tanaman, yaitu daya gabung. Daya gabung yang mana? Ketika kita mengawinkan potensi genetik tetua jantan dan betina, kita kawinkan, ini bergabung dengan baik atau tidak. Nah, daya gabung ini ada dua, ada daya gabung umum dan ada daya gabung khusus. Daya gabung umum yaitu jika suatu bahan pemulihaan mempunyai daya gabung yang baik. Apabila hasil perkawinan dengan sejumlah bahan pemulihan tanaman lainnya memberikan rata-rata yang mendekati nilai rata-rata keseluruhan perkawinan yang dilakukan. Satu bahan dikawinkan dengan yang bahan-bahan yang lain. Kalau keturunannya menghasilkan rata-rata yang mendekati rata-rata umum, maka dia disebut sebagai mempunyai daya gabung yang baik karena dikawinkan dengan manapun keturunannya baik. Nih, ya, seperti itu. Nah, mengapa disebut dengan daya gabung yang baik? Sebenarnya daya gabung baik ini ditetapkan secara statistik. Kalau nyata, maka disebut dengan daya gabungnya baik. Ya, kalau nyata secara statistik itu daya gabung yang baik. Jadi daya gabung ini adalah jika satu bahan genetik tanaman dikawinkan dengan bahan-bahan yang lain, keturunannya mempunyai nilai rata-rata mendekati rata-rata keseluruhan perkawinan yang dibuat, maka dia sebut dengan daya gabung. Ada yang daya gabung khusus, suatu bahan gen pemuliaan dikatakan mempunyai daya gabung khusus yang baik. Nah, yang baik ini adalah berdasarkan hasil uji, ya, diuji. Kalau nyata, maka disebut dengan baik. Suatu bahan pemulihan tanaman dikatakan mempunyai daya gabung khusus yang baik jika dalam suatu pasangan persilangan tertentu memberikan penampilan atau hasil yang jauh lebih baik dari rata-rata keseluruhan yang dilakukan. Nah, kalau daya gabung ini adalah pasangan serasi. Jadi tidak dikawinkan dengan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya ini ada A, ini B, hasilnya tinggi. Keturunannya ya, A kawin dengan B, keturunan hasilnya tinggi. Sedangkan A dengan C, hasilnya
biasa-biasa. A dengan D biasa-biasa, A dengan E biasa-biasa. Maka A dengan B dikatakan dia mempunyai daya gabung khusus yang baik. Hanya pasangan serasi. Dia akan hanya menghasilkan turun yang baik jika hanya dengan pasangan tertentu saja. Ya. Nah, nanti arah ke depannya kalau misalnya daya gabung khusus ini nanti diarahkan untuk biasanya varietas-varietas hibrida, sedangkan daya gabung umum yang baik ini untuk varietas-varietas yang bersari bebas. Ya. Karena mungkin latar belakang genetiknya juga berperan ya pada daya gabung umum dan daya gabung khusus. Mana yang lebih dominan, aditif atau dominan. Ya, seperti itu. Nah, saya kira untuk keragaman saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.